Dunia hiburan seringkali diwarnai dengan kisah hidup para artis yang penuh liku termasuk dalam hal keyakinan. Beberapa selebriti terlahir sebagai muslim namun memilih untuk berpindah agama sebelum akhirnya meninggal dunia. Pilihan keyakinan mereka di akhir hayat berbeda dengan masa lalu hingga menimbulkan perbedaan pendapat soal prosesi pemakaman antara anggota keluarga, rekan bahkan publik yang pernah mengidolakan mereka. Berikut ini daftar beberapa artis yang putuskan pindah agama di akhir hayat mereka. Dunia hiburan Indonesia berduka atas meninggalnya pelawak senior Edi Gombloh pada 4 Agustus tahun 2022 di usia 80 tahun akibat komplikasi penyakit jantung, paru, ginjal dan hati. Namun kepergiannya menyisakan kontroversi setelah terungkap bahwa ia telah berpindah agama dari Islam ke Kristen sebelum wafat. Edi Gombloh yang dikenal lewat lawakan khas Betawinya awalnya merupakan seorang muslim. Namun pada tahun 2019, ia memutuskan pindah ke agama Kristen dan menjalani pembaptisan tanpa sepengetahuan anak kandungnya. Dalam wawancara dengan media, dia selaku anak kandung Edi Gombloh mengaku baru mengetahui perubahan keyakinan ayahnya saat prosesi pemakaman, di mana Edi dimakamkan secara Kristen di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat. Edi Gombloh dibaptis pada tahun 2019, tetapi dia mengklaim tidak pernah diberitahu atau melihat surat baptis tersebut. Bahkan saat pemakaman, keluarga dari pihak istri sambung Edi, Martina Lubalu, tidak dapat menunjukkan dokumen baptis. Dunia hiburan tanah air kembali terguncang setelah aktris sinetron dan model senior Yana Zain meninggal pada usia 44 tahun akibat kanker payudara stadium 4 di Rumah Sakit Maya pada Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Namun di balik duka tersebut, muncul perdebatan sengit soal keyakinannya di akhir hayat Yana. Ibu Yana, Sutlana, mengonfirmasi bahwa Yana berpindah agama ke Kristen dan bahkan telah memiliki KTP beragama Nasrani. Teman dekat Yana, Linggasuri, juga menyatakan pernah menyaksikan Yana bersyahadat di rumah sakit dan mengikuti ritual doa Kristen menjelang wafat. Nur Zaman, ayah kandung pemain sinetron Yana Zain, datang dari Sumatera Barat untuk melayat putrinya. Di rumah duka, Nur Zaman mengungkapkan tidak rela jika Yana Zain dimakamkan secara Kristen. Nur Zaman menginginkan agar Yana Zain dikuburkan berdasarkan ajaran Islam. Pasalnya, sejak kecil almarhum Yana Zain sudah memeluk Islam. Jenazah Yana pertama kali disemayamkan dengan tata cara Kristen. Namun kemudian Nur Zaman menolak keras dan meminta jenazah dimakamkan secara Islam via TPU Gandul, Depok. Ibu Yana bersikeras bahwa ini adalah pilihan Yana, sedangkan suaranya dibungkam oleh konflik keluarga dan ketidakharmonisan atas keputusan tersebut. Dunia hiburan dan sejarah nyata kembali berduka dengan kepergian aktor legendaris Johannes Hubertus alias Johnny Indo Eikenboom atau yang lebih dikenal sebagai Johnny Indo pada usia 71 tahun. Ia tutup usia karena komplikasi hernia dan gangguan pernapasan, namun kisah spiritualnya sempat mengundang kontroversi lantaran disebut mengalami perubahan keyakinan menjelang akhir hayatnya. Saat muda, Johannes Hubertus lahir dari keluarga Kristen. Di masa tua, ia menjalani proses mualaf dan sempat melaksanakan ibadah haji pada tahun 2002 dan berganti nama menjadi Umar Billah. Cucunya Santa menyatakan Johnny kembali memeluk Kristen seminggu sebelum meninggal. Ia tinggal bersama Stella, seorang pendeta, dan mengucapkan pengakuan iman kepada Tuhan Yesus. Bahkan Johnny hadir dalam ibadah bersama istri pertamanya di gereja. Jenazah pertama kali disemayamkan di gereja memicu spekulasi soal agama terakhirnya. Namun kemudian istri kedua, Dian Kurnila, menegaskan bahwa Johnny tetap seorang muslim hingga akhir hayat. Dukungan ini diperkuat oleh putri sulungnya Eva. Pada akhirnya, keluarga memutuskan memakamkan Johnny secara Islam di TPU Selapajang Jaya, Tangerang, lengkap dengan sholat jenazah dan peti tertutup. Dunia seni peran Indonesia berduka atas wafatnya aktor senior Adi Kurdi yang tutup usia pada 71 tahun akibat komplikasi stroke dan tumor otak. Sosok yang melekat di benak masyarakat sebagai abah dalam serial Keluarga Cemara. Adi Kurdi yang memiliki nama lengkap Agustinus Adi Kurdi terlahir sebagai muslim namun memutuskan untuk berpindah ke agama Katolik sebelum menikah dengan Bernadetta Siti Restratuti, adik dari sastrawan W.S. Rendra. Pernikahan beda agama ini menjadi titik awal perjalanan spiritualnya dan Adi akhirnya dibaptis secara Katolik. Adi Kurdi meninggal setelah berjuang melawan tumor otak dan stroke. Jenazahnya disemayamkan di Aula Bengkel Teater Rendra, Depok sebelum dimakamkan secara Katolik di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat.
Dunia hiburan Indonesia kehilangan salah satu diva legendaris Diana Nasution yang meninggal dunia pada usia 55 tahun akibat komplikasi kanker payudara dan gangguan lambung. Namun perjalanan spiritualnya sempat menjadi sorotan setelah diketahui ia memeluk agama Kristen sebelum wafat mengikuti keyakinan suaminya Minggu Stahitu. Diana Nasution terlahir sebagai Muslim dalam keluarga Batak yang kuat secara tradisi. Namun setelah menikah dengan Minggu Stahitu, seorang musisi berdarah Maluku yang beragama Kristen pada 1978, ia memutuskan untuk berpindah agama. Proses ini tidak terjadi seketika. Pernikahan mereka awalnya berlangsung dalam perbedaan keyakinan selama lebih dari 2 dekade sebelum Diana akhirnya dibaptis pada 1999. Dalam beberapa wawancara, Diana mengungkapkan bahwa keputusannya pindah agama didorong oleh keinginan untuk menyelaraskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya. Ia juga merasakan kedamaian spiritual setelah memeluk Kristen. Perpindahan agama Diana menjadi bahan perbincangan di media terutama karena ia adalah figur publik dengan pengaruh besar di era 70 hingga 80-an. Diana Nasution dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan dengan tata cara Kristen. Dunia hiburan Indonesia berduka atas meninggalnya artis senior Kiki Fatmala pada usia 56 tahun setelah berjuang melawan kanker paru. Namun perjalanan spiritualnya sempat menjadi sorotan publik setelah diketahui ia memutuskan pindah agama dari Islam ke Kristen sebelum tutup usia. Kiki Fatmala yang dikenal lewat perannya dalam sinetron Si Manis Jembatan Ancol awalnya merupakan seorang Muslim. Potretnya mengenakan hijab sempat viral di media sosial pada masa awal karirnya. Namun pada tahun 2014, ia memutuskan untuk memeluk agama Kristen setelah mengalami pengalaman spiritual yang mendalam. Dalam sebuah kesaksian di YouTube, Kiki bercerita bahwa ia terharu mendengarkan lagu rohani di rumah temannya hingga menangis tanpa henti. Peristiwa itu menjadi titik balik keyakinannya dan ia pun mulai rajin beribadah di gereja meski sempat takut dikenali publik. Pada tahun 2019, Kiki secara resmi dibaptis. Ia mengaku merasa lebih damai dan bahagia setelah memeluk Kristen. Ia juga mengungkapkan bahwa keputusannya pindah agama tidak memberatkan melainkan memberinya ketenangan di masa-masa sulit melawan kanker. Kiki Fatmala dimakamkan di San Diego Hills, Karawang pada tanggal 2 Desember tahun 2023 dengan prosesi pemakaman Kristen sesuai keyakinannya sebelum meninggal. Dunia lawak tanah air kehilangan sosok ikonik Jujuk Juwairiyah, primadona grup Sri Mulat yang berpulang pada usia 67 tahun akibat kanker yang menjalar ke jantung dan tulang. Di tengah kesedihan, publik juga dikejutkan dengan informasi bahwa almarhumah telah berpindah agama ke Kristen dan dimakamkan sesuai protokol agama tersebut. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2003, Jujuk Juwairiyah memproklamirkan diri keluar dari agama Islam dan menjadi pengikut Kristus. Jujuk Juwairiyah yang dikenal luas sebagai artis Muslim ternyata telah menjalani pembaptisan dan memilih agama Kristen menjelang akhir hayatnya. Hal ini tampak jelas saat upacara pembaringan jenazah dilakukan dengan ibadah Kristen sebelum dimakamkan. Aktor yang meninggal dunia dalam keadaan murtad selanjutnya adalah Junaidi Solat. Ia menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit PGI Cikini, Jakarta pada 18 Januari tahun 2021 dalam usia 70 tahun setelah berjuang melawan diabetes yang dideritanya sejak lama. Junaidi Solat terlahir sebagai Muslim di Lampung pada 2 September 1950. Namun pernikahannya dengan Mauli Sondang, seorang wanita Kristen Batak, menjadi titik awal perubahan keyakinannya. Setelah melalui pergumulan spiritual selama 2 tahun, di mana ia beribadah di masjid dan gereja secara bergantian, Junaidi akhirnya memutuskan memeluk Kristen pada tahun 1984. Dalam kesaksiannya di YouTube, ia mengaku mendapat bisikan Tuhan yang memanggilnya. Ia kemudian dibaptis dan menjadi pendeta, bahkan bercita-cita mendirikan gereja dengan jemaat dari kalangan Muslim yang berpindah agama. Arswendo Atmowiloto. Dunia sastra dan jurnalisme Indonesia berduka atas meninggalnya Arswendo Atmowiloto, penulis legendaris Keluarga Cemara pada usia 70 tahun. Ia menghembuskan napas terakhir di kediamannya di Kompleks Kompas Jakarta setelah berjuang melawan kanker prostat. Namun, kisah perjalanan spiritualnya juga menarik perhatian publik setelah diketahui ia memeluk agama Katolik dan dibaptis dengan nama Paulus mengikuti agama istrinya, Agda Sri Hartini, sebelum akhir hayatnya.
Arswendo yang lahir sebagai Sarwendo dari keluarga Muslim di Solo pada 26 November 1948 menikah dengan Agnes Sri Hartini pada 1971. Memutuskan berpindah agama ke Katolik, ia mengambil nama baptis Paulus sebagai simbol ikatan iman bersama sang istri. Arswendo dimakamkan di San Diego Hills, Karawang dengan upacara Katolik.